Hubungan antara serangga dan tumbuhan itu tampaknya sudah terjadi ratusan juta tahun yang lalu. Terbukti dengan ditemukannya fosil-fosil bagian jaringan tumbuhan yang koyak akibat dimakan, dan sebaliknya fosil serangga yang di dalam saluran pencernaannya itu terdapat serpian-serpian bagian dari jaringan tumbuhan. Nah, fakta-fakta tadi juga menguatkan teori bahwa hubungan antara tumbuhan dan serangga pemakan tumbuhan ini sebenarnya adalah awal pembentukan rantai dan jejaring makanan yang menyusun sebuah ekosistem di sebuah tempat. Jadi hubungan tersebut harus terjadi. Jika tidak, maka organisme pemakan daging atau karnivor dan pengurai termasuk mikrobia tidak pernah ada. Tumbuhan tidak hanya berperan sebagai sumber pakan, tetapi juga menjadi tempat hidup dan perlindungan bagi banyak jenis hewan, terutama hewan yang berukuran kecil semacam serangga dan arthropoda yang lain. Sebenarnya jaringan tumbuhan, selain biji, bukanlah sumber nutrisi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan protein, sterol, dan vitamin jika dibandingkan dengan jaringan hewan dan mikrobia. Apalagi tumbuhan itu tidak pernah memberikan akses bagi serangga fitofag untuk makan secara gratis. Serangga itu harus berhadapan dengan sistem pertahanan tumbuhan yang bisa berwujud pertahanan yang mekanik maupun kimiawi, yang mengatur biomasa jaringan tumbuhan yang boleh dikonsumsi oleh serangga dan sebaliknya itu tidak merugikan tumbuhan. Nah, hubungan antara dua makhluk ini itu khas. Satu spesies serangga itu hanya akan makan pada satu atau beberapa jenis tumbuhan dan tidak makan pada jenis tumbuhan yang lain. Dengan demikian, adaptasi yang dilakukan oleh serangga terhadap sistem pertahanan tumbuhan dan sebaliknya, adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan terhadap serangan serangga itu terjadi melalui proses yang sangat unik, rumit, dan memakan waktu yang sangat lama. Makanya kita menyebut sebagai hubungan koevolusi. Nah, hubungan koevolusi ini menelurkan sebuah konsep yang bernama spesiasi atau pembentukan spesies, di mana satu jenis atau kelompok serangga tertentu itu hanya akan makan pada satu jenis atau kelompok tumbuhan inang. Misalnya, kupu-kupu famili Pieridae ini hanya makan pada jenis-jenis tumbuhan famili Brassicaceae atau kubis-kubisan dan bukan pada jenis tumbuhan yang lain. Proses-proses yang terjadi dalam hubungan koevolusi ini akan saya bahas dalam video tersendiri karena cukup kompleks. Fitofag atau herbivore adalah kata benda yang berarti hewan atau organisme yang makan pada tumbuhan. Sedangkan fitofagi atau herbivori itu adalah kata kerja yang artinya adalah aktivitas makan dari hewan pada tumbuhan. Serangga fitofag sangat banyak jenisnya. Ada kelompok serangga spesialis yang kisaran inangnya itu terbatas, dan sebagian lagi adalah kelompok serangga generalis yang memiliki kisaran inang yang luas. Tetapi istilah spesialis masih menimbulkan pertanyaan. Misalnya, apa sih batasan satu jenis serangga itu disebut spesialis? Apakah serangga tersebut itu makan pada satu spesies tumbuhan atau makan pada satu genus tumbuhan? Warna coklat itu adalah contoh serangga spesialis. Tetapi serangga fitofag generalis tampaknya cenderung memilih menjadi lebih spesialis. Karena secara teori, upaya mereka untuk beradaptasi pada inang tertentu itu jelas lebih mudah ketimbang mereka harus beradaptasi pada banyak jenis inang. Sebagian besar serangga fitofag itu adalah pemakan bahan padatan pada jaringan inangnya. Bangsa belalang, kemudian larva ngengat, dan kupu-kupu, bangsa kumbang, sebagian bangsa tawon, dan lalat. Itu adalah contoh pemakan jaringan luar dan dalam dari daun, batang, bunga, akar, dan biji. Kelompok ini mudah dikenali karena memiliki mandibula yang besar, yang mereka gunakan untuk menyobek jaringan atau menghancurkan biji-bijian. Sedangkan serangga anggota ordo Heteroptera adalah peminum cairan floem dan xilem yang mengandung nitrogen. Salah satu unsur utama nutrisi yang kandungannya jauh lebih sedikit dibandingkan jaringan padatan. Sebagai perbandingan, kandungan nitrogen pada cairan floem dan xilem itu sangat rendah persentasenya dibandingkan dengan kandungan nitrogen pada daun dan biji. Itulah sebabnya serangga pencucuk pengisap semacam kutu afid itu akan terus makan pada pucuk tumbuhan agar mendapatkan nitrogen sebanyak mungkin.
Nah, uniknya semut sebenarnya itu bukan serangga pengisap karena tidak punya belalai pengisap. Juga membutuhkan nektar. Biasanya mereka mendapatkannya dari alat tertentu dari tumbuhan yang mengeluarkan nektar, bukan bunga atau disebut extrafloral nectary. Misalnya tumbuhan akasia ini menyediakan mangkuk-mangkuk kecil yang mengeluarkan nektar yang bisa diminum oleh semut. Semua bagian tumbuhan itu dapat dimakan oleh serangga. Daun adalah bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan oleh serangga herbivore karena biomasanya itu paling besar dan tersedia setiap saat. Meskipun demikian, serangga pemakan daun atau folivore ternyata juga memilih daun yang akan dimakan. Artinya mereka tidak asal menyantapnya. Mereka bisa memilih daun yang muda atau yang lebih tua tergantung pada nutrisi yang mereka butuhkan atau tergantung dari kemampuan makan mereka. Selain makan dari luar jaringan, beberapa larva serangga itu juga makan di bagian dalam tumbuhan. Jika makan di dalam jaringan di bawah epidermis, maka mereka disebut pengorok. Sedangkan jika mereka makan di dalam jaringan yang lebih dalam, maka mereka disebut penggerek. Ini adalah hasil ulah larva pengorok daun jeruk. Daun yang terserang seperti ini akan kehilangan sekian banyak sel-sel hijau daun yang tentu saja akan mengganggu aktivitas fotosintesis. Sedangkan ini adalah buah tomat yang dilubangi oleh larva penggerek. Serangga yang menyumbang peran sebagai pengorok dan penggerek adalah larva lalat, larva ngengat, dan larva kumbang. Golongan berikutnya adalah serangga pengisap cairan tumbuhan, baik cairan floem atau xilem. Nah, berbeda dengan saudara-saudaranya yang memakan jaringan tumbuhan, maka serangga pengisap cairan ini itu sering tidak meninggalkan jejak yang tampak jelas pada jaringan yang baru saja diserangnya. Akibat dari serangan serangga pengisap terlihat ketika tumbuhan itu tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Muncul bercak-bercak serta pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Warna coklat bahkan bisa menyebabkan daun padi itu mengering, layaknya terbakar. Parahnya, sebagian besar serangga Hemiptera adalah penular patogen, entah virus, bakteri, MLO, RLO, atau spiroplasma. Serangga-serangga pengisap ini cenderung mengisap lebih banyak air dan gula dari tumbuhan dibandingkan dengan asam amino. Maka kemudian harus menyeimbangkannya dengan cara mengeluarkan kelebihan air gula tersebut. Kita menyebutnya sebagai embun madu yang berasa manis dan menjadi salah satu pakan favorit semut. Masalahnya, embun madu ini sering jatuh ke daun yang ada di bawah koloni kutu tersebut dan ternyata menjadi media tumbuh jamur jelaga. Jika pertumbuhannya luas, maka jamur ini akan menutupi daun sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis dengan sempurna. Akibatnya, pertumbuhan si tumbuhan itu akan terhambat. Kemudian ada pula sekelompok serangga yang bisa memicu pertumbuhan gol atau bengkak pada jaringan tumbuhan seperti ini. Dan mereka disebut Sekidozoa atau hewan yang menyebabkan pembengkakan. Serangga yang bisa menyebabkan gol ini adalah sebagian jenis Hemiptera, kemudian tirip, kemudian larva lalat yang faktanya itu menyumbang banyak peran sebagai pembuat gol dan jenis tawon tertentu. Yang seluruhnya itu mencakup kira-kira lebih dari 13 ribuan spesies di seluruh dunia. Pembengkakan ini bisa terjadi karena ukuran selnya membesar atau hipertrofi atau mengalami penambahan jumlah sel atau disebut hiperplasia. Kemudian bentuk gol ini bermacam-macam, tergantung respon dari tumbuhan inang ketika diusik oleh serangga, terutama karena cara makan dari si serangga. Misalnya larva kumbang yang makan dengan alat mulut menggigit, atau kutu afid dan tirip yang makan dengan cara menusuk dan mengisap cairan jaringan. Menurut kajian, pembentukan gol terjadi pada jaringan tumbuhan yang masih muda dan mengalami pertumbuhan aktif. Misalnya daun muda, bunga yang baru mulai tumbuh, batang, dan akar. Lalu pertanyaannya adalah, faktor atau hal apa yang memicu pembentukan gol? Banyak teori dibahas oleh para ahli. Sebagai prinsipnya, itu pembentukan gol terjadi karena dipicu oleh luka yang disebabkan oleh alat mulut serangga, atau ludah yang dikeluarkan ketika makan, atau karena masuknya virus atau plasmid atau bahan-bahan genetik ke dalam jaringan tumbuhan ketika aktivitas makan tersebut berlangsung. Uniknya, selain dimanfaatkan sebagai gudang pakan berkualitas tinggi dan berlimpah, gol ternyata juga dimanfaatkan oleh serangga penghuninya itu sebagai benteng perlindungan terhadap musuh alaminya.
Meskipun ada juga parasitoid atau predator yang justru menjadikan gol tersebut sebagai penanda keberadaan inang atau mangsanya. Kelompok terakhir serangga pemakan tumbuhan itu adalah penggerek biji, yang menjadi serangga paling beruntung karena mendapatkan jaringan tumbuhan yang paling bergizi. Serangga pemakan biji adalah sekelompok kumbang, sekelompok semut yang dikenal dengan nama semut pemanen, dan beberapa anggota hemiptera, serta sekelompok kecil ngengat. Larva kumbang kecil semacam Curculionid dan Bruchid, serta larva ngengat gelesid yang hidup dan makan di dalam biji-biji simpanan yang kering, dianggap sebagai hama gudang yang sangat merusak. Sementara itu, semut-semut pemanen yang sebenarnya itu adalah kumpulan beberapa genus ini adalah pemakan benih yang memiliki peran fungsional yang sangat penting di ekosistem. Jadi selain sebagai pemakan biji, semut ini juga membantu si tumbuhan untuk menyebar ke tempat-tempat yang lain. Biji-biji yang tidak dimakannya kemudian ditinggal begitu saja. Tak lama kemudian akan bertunas dan akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Ada pula serangga yang makan pada biji yang belum terbentuk sempurna. Misalnya walang sangit yang mengisap cairan calon biji padi atau kita menyebutnya sebagai biji masak susu. Nah, itulah bahasan kita tentang hubungan antara serangga dengan tumbuhan inangnya, terutama tentang aktivitas makan dari si serangga ini pada tumbuhan, atau kita menyebutnya sebagai herbivori atau fitofagi. Masih banyak cerita hubungan antara serangga dengan tumbuhan dengan cara-cara yang sangat unik, dan akan kita bahas pada video-video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.